keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifatu bil ahli. Allahumma inni as'aluka min safarina hadha al birra wat taqwa wa min al amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana wa atwi anna bu'dahu. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi bil ahli wal mali wal banin. Amin. Alhamdulillah, destinasi kita yang pertama adalah Gua Thur. Gua Thur ini adalah tempat Nabi bersembunyi sebelum hijrah ke kota Madinah. Jadi untuk menipu, berita tentang hijrah Nabi ini sudah ketahuan. Bahkan rumah Nabi sudah dikepung oleh 40 pemuda dari 40 kabilah. Kemudian oleh Allah ditidurkan mereka semua. Bahkan Nabi sempat menaburi wajah mereka dengan pasir. Lalu Nabi pun sebelum hijrah, Nabi punya taktik untuk bersembunyi terlebih dahulu. Sebab kalau langsung pergi akan ketahuan dan keubar. Karena seluruh kabilah-kabilah Arab mencari beliau untuk dibunuh. Begitulah durhakanya orang-orang jahiliyah waktu itu, ingin membunuh Nabi mereka. Waqatlahumul anbiya, mereka suka membunuh nabi-nabi mereka. Itu perilaku Bani orang-orang Yahudi. Maka Nabi bersembunyi beberapa hari di Gua Thur. Lalu bagaimana makanannya? Waktu itu Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Asma, saudara tiri daripada Aisyah. Jadi Asma dengan Aisyah itu bersaudara, beda ibu, tapi satu bapak. Bapaknya Abu Bakar, ibunya berbeda dengan Aisyah. Asma berpura-pura menjadi penggembala. Kalau dilihat keadaan aman dan sepi, beliau langsung masukkan makanan ke Gua Thur. Jadi begitulah tiap hari kerjanya, berpura-pura menjadi gembala, melihat keadaan, kalau tidak ada orang sepi, lalu dimasukkan makanan ke gua tersebut. Selama beberapa hari Nabi bersembunyi di tempat yang sangat sempit dan panas. Bisa dibayangkan ini, guanya nggak ada AC-nya itu guanya. Panas terik. Nabi bersembunyi jauh, tinggi, naik, manjak. Itu pun juga hampir ketahuan. Sehingga waktu orang-orang kafir mengejar, nampak kaki-kaki mereka, Abu Bakar berkata kalau mereka menengok ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Maka Nabi mengatakan, "Mazannakum ya Abu Bakar, Allahu thalithuhuma." Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Allah menjadi orang yang ketiga daripada kita berdua ini. Maka datanglah burung membuat sarangnya di depan gua tersebut, dan seekor laba-laba membuat juga sarangnya, jaringnya di depan gua tersebut, untuk memberikan kesan bahwa tidak mungkin akan ada orang datang masuk ke situ. Karena ada jaring laba-laba yang tidak terkoyak, dan ada burung yang membuat sarangnya. Begitulah Allah perintahkan makhluknya yang lain untuk menolong Rasulullah SAW. Asbab dari itulah Allah menjaga daripada nabinya dan juga sahabatnya Abu Bakar sehingga mereka selamat.
Kemudian setelah beberapa hari bersembunyi dan merasa sudah aman, mereka pun berdua berangkat, berjalan. Rupanya di tengah jalan ada seorang pencari jejak yang hebat, namanya Suraka. Suraka, bukan serakah ya, Suraka. Dia pun mendapati Nabi dan sahabat. Karena dia pencari jejak yang hebat, dia dapati jejak Nabi. Tapi setiap kali dia mendekat, dia terjatuh, terjerembab dari ontanya dan dari kudanya dan dia terlempar. Bangun lagi, dia kejar lagi Nabi, terjatuh lagi. Dan dia seorang pemanah yang hebat. Pemanah yang hebat. Dia bisa saja dari jarak jauh memanah Nabi dan sahabatnya. Maka oleh Nabi dipanggil mengatakan bahwasanya setelah beberapa kali dia terjatuh, maka Nabi pun mengatakan, pulanglah engkau dan saya berjanji akan memakaikan engkau pakai pakaian kebesaran Raja Kisra. Pakaian kebesaran Raja Kisra dan mahkotanya. Dan apa yang Nabi katakan itu betul. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dan Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka para sahabat berhasil menandukkan kerajaan Kisra di Yordania sana. Kerajaan Kisra. Maka waktu sudah ditaklukkan dan Umar hadir pada waktu itu, datanglah Suraka yang sudah masuk Islam. Dia berkata, Nabi pernah berjanji kepadaku bahwa Nabi akan memakaikan saya pakaian kebesaran Kisra dengan mahkotanya. Maka oleh Umar ditepatilah janji itu. Dipakaikan dia pakaian kebesaran tersebut lengkap dengan mahkotanya, dan dia pun berjalan-jalan memamerkan bagaimana hebatnya dia memakai pakaian kebesaran seorang raja yang dulunya sangat ditakuti dan sangat berkuasa. Setelah itu Umar ambil lagi, dia pun protes, kenapa diambil? Maka kata Umar, Nabi berjanji memakaikanmu, tapi bukan memberikanmu. Ini milik harta daripada kaum muslimin. Maka pakaian itu pun dikembalikan ke Baitul Mal untuk dijadikan harta kaum muslimin. Begitulah kisah. Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang akan terjadi berdasarkan wahyu. Nama yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Nah, inilah dia Gua Sur. Tapi kita tidak usah naik ke atas karena sangat berbahaya. Tinggi, jaraknya jauh, setengah mati kita untuk naik. Bisa-bisa kita marpos, mari-mari poso, sesak nafas naik ke atas sangat tinggi. Maka kita ke Gua Sur, kita lihat dari bawah saja. Ini destinasi kita yang pertama, insya Allah. Nah, begitulah sekelumit kisah daripada Gua Sur, gua yang akan kita kunjungi. Kita akan ke sana. Baik,